قدر فهدى وأحصى كل شيء عددا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلة أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, asatizah, khususnya Abu Ya kita, Abu Ya Godang, Dr. Isnan Azhar, LCMH, para kabid, para pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, anak anda semuanya, santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau tengok wajah-wajahnya semangat semuanya, alhamdulillah, tak ada ngantuk. Mana pula nak ngantuk, awak nak masuk surga kan? Ya, tak bisa ngantuk. Alhamdulillah atas nikmat yang diberi ini. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta padanya, ya Allah, jangan saya sampai ngantuk sedang kajian. Ya, sambil tidur pun jangan sampai ngantuk. Hah? Sambil tidur masih ngantuk juga? Ada yang ngantuk sambil tidur? Tidak tahu, bilangnya tidak tahu. Nah, kalau sudah sambil tidur kan tidak ngantuk lagi, dah dapat hajatnya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah kepada menit-menit yang akan kita hadapi ini. Insya Allah tidak lama-lama, seperti biasanya, serius, santai sampai selesai. Nanti pas syuruk seperempat jam setelahnya insya Allah kita siapkan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita sempat hadir di majelis beliau, subhanallah, ya luar biasa. Makanya kita pun berusaha untuk senantiasa bersamanya dengan sunnah-sunnahnya, karena memang sunnah Nabi itu menenteramkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Semoga salawat dan salam kita membuat hati kita tentram di akhirat dengan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, batasan terakhir pelajaran kita, ada yang tahu angkat tangan? Nah, alhamdulillah semua masih lupa ya, masih lupa. Hah, tentang apa? Ya adab, memang adabus salaf bitta'amuli ma'an nas. Masya Allah. Iya, tentang adab, iya. Tentang apa? Hah? Baik. Tentang
nasihat, menasihati, bukan saling membuka aib. Nah, dan subhanallah, antum bilang apa tadi tentang ya semuanya adab nih dari awal sampai akhir adab. Nah, tapi tentang apa? Tentang menilai orang dengan mana yang dominan pada dirinya. Kalau yang paling banyak pada dirinya kebaikan, maka itu orang baik. Tapi nak sempurna baik semua itu nggak ada. Hanya malaikat saja. Kalau kita ini yang dominan pada kita adalah kebaikan atau keburukan. Maka disebut ini orang buruk karena perangainya buruk. Tapi kalau perangainya baik, maka kita anggap kita orang baik. Seperti kalian ini kan orang-orang baik semua. Karena apa? Yang dominan adalah kebaikan. Salah dan silap itu biasa. Makanya ada sanksi, ada hukuman untuk membuat kita berbuat buruk tertahan. Dan ada bimbingan. Nah, berkaitan dengan masalah ini datang pula masalah atau adab yang juga ketika menghadapi sesuatu pelanggaran. Jangankan kepada manusia, Nabi saja, kepada hewan saja Nabi alaihissalatu wassalam membelanya ketika ontanya berjalan agak lambat. Orang mengatakan atibatul qaswa, kata Nabi tidak, ma kana min khuluqiha, ini bukan kebiasaan dia. Jadi Nabi membela ontanya juga. Jadi kaum muslimat dirahmati Allah SWT, jadi jangankan manusia, hewan pun kita beri uzur, kita berikan alasan. Kalau memang kebanyakannya dia patuh. Kalian punya kucing di rumah? Ada? Pada asalnya dia tidak curi kan? Karena kita kasih terus. Suatu hari kita terlambat beri atau buka bola tudung saji itu, tentu yang namanya lauk depan kucing mana aman, dimakannya. Nah, saat itu kita bilang ini bukan akhlaknya dia, biasanya dia tak mencuri. Ini mungkin karena kelaparan. Dapat pula tuan yang lalai. Nah, begitu seterusnya. Nah, apa yang dilakukan? Kanu yansahuna wa la yafdahun. Mereka itu as-salam selalu menasihati, bukan sampai hati. Tahu bedanya? Menasihati bukan sampai hati. Tahu sampai hati? Sampai hati yang ngadun-ngadun deyennya. Itu misalnya kan. Jadi membuka keburukan dan aib. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam yang mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya agama ini seluruhnya isinya nasihat. Ketika ada di antara anak-anak muda yang bersalah, dia berijtihad, lalu ijtihad itu salah, atau ada sahabat yang berijtihad keliru, lalu Nabi mengatakan ma balu aqwamin, kenapa ada pula orang-orang yang atau kaum-kaum yang yaf'aluna kaza wa kaza, melakukan ini dan itu tanpa menyebut siapa orangnya. Siapa menyebut orangnya? Ini pada asalnya ini yang dikedepankan. Yansahun wala yafdahun. Mereka menasihati tapi tidak sampai hati membuka aib saudaranya. Oleh itu ikhwani, dan ini harus kita kedepankan. Jangan senang melihat orang
orang berlaku buruk, alhamdulillah dapat kesalahan sebulan. Ini semua kita. Seharusnya kita jangan bergembira dengan mendapatkan kesalahan. Kadang-kadang memang ada sebagian aturan kadang-kadang membuat orang senang dapat kesalahan. Misalnya Pak Polisi, kalau dulu di Arab Saudi saya tahu, itu dia diberi kertas tilang. Atau kertas tilang? Kalau kertas tilang ini habis, maka dia dapat cuti. Cuti sepekan sampai 2 pekan. Tentu kerjanya mencari kesalahan, salah dikit tilang. Alhamdulillah. Akhirnya dapat cuti. Mungkin di sebagian kita juga melakukan hal yang sama. Siapa yang paling banyak buat laporan naik pangkat. Jadi kadang-kadang ini yang membuat perkara ini, adab ini jadi hilang dari kita. Kalau bisa dengan nasihat, perkataan yang baik, kenapa harus dengan membuka aib? Kenapa harus dengan membuka aib? Ma'asyiral kiram, kecuali yang memang tidak bisa dinasihati, maka kadang-kadang kita harus sampai hati. Harus sampai hati. Qala Syekh Abdullah, yansahuna li'anna al-muslim as-sadiq nasihun lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Mereka selalu memberi nasihat karena muslim yang jujur mesti nasihun, mesti bersih hatinya, mesti jujur, mesti mencintai kebaikan bagi saudaranya. Karena nasihat itu diartikan oleh para ulama, maknanya adalah hubbul khairi lil ghairi, mencintai kebaikan untuk orang, mencintai kebaikan untuk orang lain, atau makna kebalikannya membenci keburukan untuk orang lain. Seperti kita benci keburukan untuk diri kita sendiri. Ini sebenarnya sudah kita baca sebagian kemarin. Ya, kita baca sebagiannya. Lalu kita lanjutkan dengan yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Masih ingat kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Dia pernah menyuruh anak buahnya atau hamba sahayanya membeli seekor kuda. Masih ingat kan? Masih kan? Ditawarin 300 dirham. Setelah dan itu COD, cash on delivery, yaitu dibayar pas sampai dia tengok, ternyata kuda ini menurutnya laku lebih mahal. Ini mungkin orang menjual karena terdesak dan dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Kalau kita kan senang sekali tuh dapat durian runtuh kita, asalnya harganya misalnya 2 juta, karena kalau terdesak dijual 200.000. Masya Allah, senang kita, batilah tuh katanya. Enggak, Jarir enggak. Akhirnya dia tawar sampai 800 dirham. Dari kesepakatan awal 300 dirham, akhirnya dia beli 800 dirham. Tahu kalau bedanya itu 500, kan beda 500 dirham ya. Coba kita hitung ya. Ada yang tahu dirham berapa sekarang? Ada yang tahu dirham berapa? Ada 35.000. Taib. 500 dikali 35.000 hanya 17.500.000. Bedanya dari harga awal. Ini betul 35.000 ya? Kayaknya lebih ya. Lebih ya? Ya, anggap aja 35.000. Kalian menaikkan harga dari harga 300 kali
35.000. Harganya awalnya 10 juta. Kalau naikkan tambah lagi 17 juta. Ada kalian bisa buat kayak gitu? Yang ada justru baliknya. Beli sayur sama nenek-nenek di pasar, nek berapa sayur ikat? 2.000 nak, 3 5.000. Ditawarnya, teh 3.500 katanya. Ya Allah. Awalnya kan 2.000 seikat, 5.000. Ada ini mintanya berapa? 3 ikat 1.500. Langsung nangislah nenek tu. Jadi sekali-sekali besok bikin nenek tu tersenyum ya. Jadi berapa katanya? Dua ikat 2 juta. 2.000. Nah, dibilangnya 3 ikat 5.000. Setuju. Nah, kasih 10.000. Nggak usah kembalikan. Senang kan nenek tu ya? Dia nak dapil bini ancak je lah usuknya kan. Kan. Kadang doa nenek itu yang dikabulkan Allah dapat bini. Padahal kita belum ada niat berbini sah. Tapi sejak kecil sudah doakan dapat bini ancak. Ya tu ya. Itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa alasan beliau? Apa alasannya? Inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ala nushi li kulli muslim. Saya berbaiat kepada Nabi. Apa makna berbaiat? Berjanji setia kepada Nabi. Apa salah satu kesepakatannya? Ala nushi li kulli muslim. Mesti jujur kepada setiap muslim, nasihat pada setiap muslim. Apa makna nasihat? Ingin kebaikan untuk setiap muslim. Kalau sempat saya yang jual ini, saya suka jual 800, maka saya beli pun harus seperti yang saya suka jual. Jelas? Kalau kalian sumpah sampai pada derajat ini, Masya Allah, ada di puncak nasihat, di puncak kejujuran, di puncak muslim yang setia kepada Nabi alaihissalatu wassalam, yang melaksanakan ad-dinun nasihat. Qala Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab ini juga, dalam bab menasihati saudara kita yang keliru atau yang salah. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu menjadi cermin bagi saudaranya. Tahu kalian cermin? Tahu kalian cermin? Tidak pernah bercermin. Apa doa kalau bercermin? Tidak pernah bercermin nampaknya. Allahumma Syekh, ada yang tahu? Masya Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ini sebenarnya doa bukan khusus bercermin. Baca terus, tidak masalah. Sini sayang. Masya Allah. Allahumma hasin wajhaka insyaallah. Barakallah. Masya Allah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin menjadi cermin bagi saudaranya. Gimana cermin? Tahu kalian sifat cermin? Apa sifat cermin? Jujur, sah? Seperti apa adanya, seperti dia nampakkan, sah? Betul? Kecuali cermin buram. Cermin buram berarti imannya rusak itu. Atau cermin pecah. Kalau cermin pecah pula wajah kita dibuatnya, sah? Nah, kalau ada di antara kita yang memburuk-burukkan saudara kita yang baik, berarti kita cermin buruk. Cermin buruk, mungkin karena buram penuh noda atau cermin pecah. Nah, jadi jangan jadi cermin pecah, jadilah cermin yang bersih.
cermin yang utuh. Karena cermin utuh jujur memperlihatkan apa adanya. Nah, makanya kepada siapa dia perlihatkan, ke orang atau ke yang bercermin? Masa ke orang? Antum bercermin di rumah nampak sama Ustaz? Hah? Cermin memperlihatkan ke orang lain ke atau ke orang yang bercermin? Orang bercermin. Makanya seseorang minta nasihat biasanya di depan orang ramai atau sendiri-sendiri. Ustaz, saya minta nasihat Ustaz, saya begini-begini, tapi tolong sampaikan di masjid ya, gitu ya? Hah? Ustaz, saya tidak tahan lagi di pondok ini Ustaz, pikiran saya kacau katanya kan, tolong sampaikan di masjid nanti ya, gitu ya? Tidak kan jadi nasihat namanya. Ini namanya buka aib. Jadi cermin itu memperlihatkan wajah orang yang bercermin. Kecuali antum ajak orang itu ya cermin rame-rame, iyalah. Tapi kan tidak ada kita cermin rame-rame kan, kecuali nak foto. Tapi kalau nak melihat di mata saya ada tarik mata atau tidak, atau hidung saya ada ini atau tidak, sah? Jelas? Nah kemudian seni untuk mendatangkan cermin itu sendiri juga Masya Allah. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, mungkin karena dia lupa bercermin, dia itu sudah ditampil di depan para menteri atau para petinggi istana, tapi menteri besarnya Ja'far Al-Barmaki cerdas. Dia tidak bilang langsung ke Amirul Mukminin depan, tek mata, tidak mungkin gitu kan. Apa dia katakan? Wahai para pelayan, bawa cermin Amirul Mukminin. Orang lain kan tidak tahu apa-apa, yang penting bawa cermin saja. Paham tak? Supaya yang melihat dan tahu aib yang ada di muka sang khalifah hanya beliau sendiri. Kan dia bawa cermin, tentu dia lihat cermin, oh iya ada tek mata rupanya lupa tadi, sah. Tapi kalau diumumkan Amirul Mukminin ada tek mata tuh katanya, orang pada nengok semua kan, sah. Nah demikian juga dalam masalah aib. Jadi ketika seandainya pun orang di antara ini, sering juga sebagian orang suka bercerita tentang sesuatu keburukan yang dia lakukan. Seorang mukmin yang nasih, dia bilang jangan cerita pada orang lain, jangan cerita pada orang lain keburukan kita, karena tidak semua orang berhati baik. Maka sebaik-baiknya adalah kita jangan ceritakan aib kita pada orang lain kecuali orang yang amanah. Nah, jadi kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi orang mukmin yang lain, dan mukmin itu saudara bagi orang mukmin yang lain. Yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Dia menjadi benteng yang menghalanginya dari kecelakaan dan kebinasaan, dan juga menjaganya dari belakang, artinya dari segala bahaya. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala, al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya, bila dia melihat sesuatu aib maka dia perbaiki. Maka kita perlu cermin, ya, sebab yang menilai kita itu saudara kita. Kalau kita kadang-kadang tidak merasa, banyak kita tidak merasa bersalah, tetapi ketika ada saudara kita yang menjadi cermin yang jernih, dia tahu kita sedang salah, maka saat itu kita harus siap untuk diperbaiki. Fakama anna al-mir'ata turin nadhira ma fihi min al-uyub, fakadzalika akhuhu al-mu'min yukhbiru bi uyubi akhihi. Sebagaimana cermin memperlihatkan aib yang ada di wajah, demikian juga seorang mukmin yang melihat saudaranya ada aib,
dia beritahukan, dia beritahukan kepadanya secara pribadi. Wa yumitul adza wal aiba min akhihi syafaqatan alaihi, dia hilangkan gangguan dan aib dari saudaranya karena kasihan. Dan ini akan terlihat sekali khususnya dalam masalah agama dan adab. Ketika saudara kita dalam masalah agama ada kekurangannya, lalu kita nasihati. Misalnya orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, kita ingatkan. Atau orang yang cenderung berbuat syirik, kita ingatkan. Bukan karena benci, tapi karena kita ingin dia selamat. Adapun orang-orang yang mengiyakan semua keburukan saudaranya, diikuti, dibiarkan, ini orang-orang yang sebenarnya berkhianat. Dia tahu kita dalam kecelakaan, dia tahu kita dalam kebinasaan, dia tahu kita dalam keburukan, tapi dia tidak memberitahukan. Berarti fungsi cerminnya hilang. Pan-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlah hiya iratul khairil mansuh. Maka kalimat nasihat ada sebuah ungkapan yang bermakna iradatul khairi lil mansuh, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, wa kana hadiyus salaf rahimahumullah bin nasihati annahum yansahuna wa la yafdahun, dan petunjuk as-salaf dalam masalah nasihat ini, mereka menasihati secara tersembunyi, wa la yafdahun, dan tidak membuka aib di depan orang ramai. Fakanu idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirran, bila mereka ingin menasihati seorang, mereka menasihatinya secara rahasia. Hatta qala ba'dhum, sampai ada di antara mereka yang berkata, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Siapa yang memberitahukan, menasihati saudaranya antara dia dengan dia, empat mata, ini namanya nasihat. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakhahu. Tapi kalau di depan orang ramai dia lakukan itu, sesungguhnya dia telah menghardiknya atau mencelanya. Wa kana ar-rajulu idza kariha min akhihi khuluqan atabahu fima bainahu wa bainahu. Dulu orang kalau melihat akhlak yang buruk, yang tidak menyenangkan dari saudaranya, dia akan tegur secara empat mata. Au katabu sahibah, atau dia tulis dalam sebuah kertas. Kadang-kadang mungkin kita segan, kawan tersinggung kan, kita tahu keburukannya, mungkin kita tulis, kalau bahasa sekarang surat kaleng namanya itu, surat kaleng. Yang penting sih nasihat. Ya akhi, saya melihat kamu sering lalai zikir misalnya. Ingat, orang yang lalai zikir, kesempatan syaitan untuk masuk kepada dirinya. Atau misalnya antum di kajian selalu ngantuk. Kalau antum ngantuk, rugilah. Mungkin dinasihati dia pemarah orangnya, tapi melalui tertulis mungkin dia tidak sempat marah. Kalau marah paling-paling robek kertasnya kan, dia tidak tahu siapa yang nulis. Nah, dan berbagai cara. Kalau perlu kasih dia makan dulu. Dapat kiriman dari orang tua, ajak dia makan dulu. Gimana, enak ya? Akan lebih enak lagi kalau dengan baca bismillah. Tadi kayak lupa tuh baca bismillah kan? Nah, itu. Jadi banyak cara-cara yang ditunjukkan, yang penting tidak memburukkannya di depan orang ramai. Kayaknya di luar sudah terang, dalam sudah jelas itu. Di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Sudah? Nah, terus selesai kita. Nah, pulang kita ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Baik, kalau gitu saya tanya, apa fungsi cermin? Nunjuk tadi, garuk kepala ya. Baik. Nah, apa tadi fungsi cermin? Memperlihatkan
Nah, secara jujur, sah. Nah, jujur orangnya, masya Allah. Makanya Nabi membuat tamsil orang jujur itu seperti cermin. Sah? Mau jadi cermin? Termasuk Ustaz juga. Nah, jadi kalau ada kesalahan Ustaz nanti kasih tahu ya. Jangan kasih tahu saya Senin, saya dulu. Nah, masya Allah. Terapkan itu. Taib. Kalau ada orang mukmin suka memburukkan orang baik, berarti dia cermin buruk, sah. Buruk mungkin karena tidak pernah dibersihkan sehingga kabur, atau sudah pecah. Atau suka jadi cermin itu enggak. Nah, sini kalau tidak suka sini. Nah, masya Allah. Tak. Jadilah cermin yang bersih, ya. Cermin yang tidak pecah. Sebab kalau pecah dia pecah pula wajah kita dibuatnya. Jadi kalau ada orang biasanya memburuk-burukkan orang baik, berarti cermin buruk. Kita jangan jadi cemburu karena tidak laku. Cermin buruk kan tidak laku kan? Sah? Nah, baik, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang benar-benar cermin yang bersih, cermin yang jujur, dan memperlihatkan secara pribadi, secara privasi keburukan masing-masing saudara kita. Jadi bukan gembira lihat orang salah, tetapi gembira bisa menasihati saudara yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi insyaallah di pekan keempat Sabtu bulan depan insyaallah. Ramadan ya? Ramadan. Cuti kita. Iya, ayolah nak bawa cuti kita. Oh iya ya, cuti ya Syed. Cuti besok tuh. Hah? Sehari aja katanya. Jadi pas nak cuti aja lah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Waffaqanillahu wa iyyakum jami'an lima fi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.